Negara kita ini beragam, bermacam-macam. Sehari setelah menyambangi para ulama PKB, Presiden Jokowi menghadiri Munas Alim Ulama dan Rapimnas pertama Partai Persatuan Pembangunan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Presiden Jokowi kembali menegaskan soal kemajemukan bangsa Indonesia yang perlu dijaga oleh para ulama. Yang pertama, saya ingin mengingatkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa besar, negara besar. Penduduk kita adalah nomor 4 terbesar di dunia. Juga perlu kita ingatkan, kita memiliki 17.000 pulau, 17.000 pulau. 2/3 negara kita adalah air, adalah samudera. Inilah karunia yang diberikan Allah kepada kita sebagai bangsa yang besar. Selain menyambangi PKB dan P3, Presiden juga hadir di Rapimnas PAN. Kehadiran Presiden mempertegas peran PAN sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi, yang terdepan dalam mengawal Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan kebinekaan. Safari politik Presiden Jokowi ke sejumlah ormas Islam dilakukan untuk menenangkan umat Islam yang sedang marah. Dengan cara persuasif, Presiden berharap gelombang aksi demonstrasi dapat diredam karena kepolisian sedang bekerja menuntaskan kasus Al-Maidah 51. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Sejumlah ulama dari Gerakan Pengawal Nasional Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau GPNF MUI menemui pimpinan DPR RI guna menyampaikan persoalan pasca unjuk rasa 4 November lalu. Di antara yang mereka sampaikan kepada pimpinan DPR yakni terkait kronologi sejumlah peristiwa dalam aksi 4 November. GPNF MUI berpendapat kisruh di depan istana juga disebabkan adanya tindakan represif petugas yang menembakkan gas air mata secara beruntun ke pengunjuk rasa. Padahal menurut mereka upaya penenangan massa saat itu tengah dilakukan. Diduga akibat tembakan gas air mata itu seorang pengunjuk rasa meninggal dunia saat dilarikan ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan. GPNF MUI juga meminta wakil rakyat untuk meminta klarifikasi atas tindakan ini, terlebih lagi saat itu dialog antara perwakilan pengunjuk rasa dengan pihak istana tengah berlangsung. Mereka juga meminta DPR meminta penjelasan atas sikap Presiden yang tidak menemui pengunjuk rasa yang ingin menyampaikan aspirasi terkait penyelesaian hukum atas dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Nah, kemudian setelah terjadi bantahan-bantahan para ahli hukum di media, baru pada para pimpinan DPR RI yang kami hormati, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu. Nah, kemudian setelah terjadi bantahan-bantahan para ahli hukum, Habib ini dulu, Bib. Polda Metro Jaya mengaku belum menerima adanya laporan terkait rencana aksi lanjutan yang akan dilakukan oleh massa ormas Islam pada Jumat 25 November. Namun demikian, Polda Metro Jaya mempersilahkan massa menggelar aksi asalkan sesuai dengan peraturan yang ada. Itu kan namanya isu. Kalau kita mau bilang, ya kita tunggu pemberitahuannya. Ya kita berharap kalau memang itu mereka akan melakukan demo, ya silakan ikuti prosedur yang ada kan. Undang-undangnya sudah mengatur kan. Minimal 3 hari sebelum demo lapor ke polisi memberitahukan, ya silakan, itu kami tunggu pemberitahuannya. Kalau saya suruh nanggapin isu, ya namanya juga isu, ya kita lihat semuanya, kita nanti bagaimana perkembangan. Empat partai politik pengusung pasangan Basuki Jarot tetap solid memberi dukungan meski Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka. Informasinya usai jeda. Hanura, Golkar, dan PDI Perjuangan hadir untuk membuktikan kekompakan mereka. Meski tidak terpengaruh dengan status tersangka Ahok, Tim Ses mengakui adanya perubahan strategi dalam upaya pemenangan Ahok Jarot. Tim Ses Ahok Jarot menegaskan kampanye Ahok Jarot tetap berjalan bersamaan dengan proses hukum yang dijalani Ahok.
Sebelumnya, parpol pengusung digoyang isu akan mengevaluasi dan menarik dukungan terhadap Ahok Jarot. Partai politik pengusung yang terdiri atas 4 partai politik, yaitu Partai PDIP Perjuangan, kemudian Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, tetap kompak dan solid mendukung pasangan Bapak Basuki Cahayapurnama dan Bapak Jarod Saiful Hidayat. Sementara itu, pasca penetapan status tersangka terhadap Ahok, Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno, menegaskan parpol pengusung pasangan calon kepala daerah tidak diperbolehkan menarik dukungan selama tahapan pilkada berlangsung. Jika ada penarikan dukungan, parpol akan dikenai sanksi pidana 20 hingga 60 bulan penjara dan denda 25 hingga 50 miliar rupiah. Sayangnya di dalam undang-undang kita itu tidak memungkinkan partai politik untuk menarik dukungan kepada calon yang bersangkutan, ya. Termasuk juga calon yang bersangkutan juga tidak boleh mengundurkan diri. Terkait dengan perkembangan kasus hukum Ahok, tim kuasa hukum memastikan tidak akan melakukan upaya pra-peradilan. Kuasa hukum Ahok, Sira Prayuna, memastikan tidak akan mengajukan pra-peradilan untuk menggugurkan status hukum Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Keputusan itu diambil agar tidak ada polemik yang terjadi, sekaligus untuk menghormati keputusan hukum. Sira juga meminta seluruh pihak menghargai keputusan kepolisian dan menghargai hak konstitusional Ahok Jarot untuk melakukan kegiatan kampanye. Sampaikan dengan tegas bahwa kami tidak akan melakukan langkah hukum pra-peradilan. Mari semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan saat sekarang ini di Mabes Polri. Sira juga yakin kasus yang menimpa Ahok tidak akan mengurangi kepercayaan warga Jakarta. Kalau Ahok dilihat dalam basis kinerja, saya kira masyarakat Jakarta tidak akan mengurungkan niatnya untuk menentukan pilihan kepada Ahok. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Penetapan tersangka dilakukan Bareskrim Polri setelah melakukan gelar perkara terbuka terbatas di Mabes Polri pada Selasa kemarin. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendatangi kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli, Selipi, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya, Surya Paloh bertemu sejumlah petinggi Partai Golkar dan menghasilkan kesepakatan 5 poin strategi politik nasional dan taktik dalam merespon Pilkada DKI Jakarta. Setelah melakukan rapat tertutup selama 2 jam, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto menyepakati 5 poin strategi politik nasional. Dari 5 poin tersebut, 1 diantaranya menyepakati tetap mendukung penuh Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat di Pilkada 2017. Sementara 4 poin lainnya, yakni mensinergikan energi bersama menjadi kekuatan bangsa, sepakat melakukan penataan politik dalam rangka penguatan sistem presidensial dan membangun demokrasi di tingkatan lokal melalui pilkada. Partai Nasdem yang merupakan pendukung pemerintah ingin ikut serta memantapkan komitmen kebangsaan bersama untuk menghadapi masa depan bangsa. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, adalah satu sejarah besar di mana romantisme saya. Sudah tahu saya memiliki latar belakang. Saya memiliki latar belakang karir perjalanan politik di tempat ini. Inilah tempat dan rumah politik saya sebelum saya mendirikan Partai Nasdem tentunya. Jadi suasana kebatinan ini saya ingin ekspresikan
ya dalam suasana kegembiraan ketika saya disambut oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Mas Setia Novanto, dan juga Idrus Marham sebagai sekjen dan kawan-kawan semuanya di DPP Golkar ini. Oke, saya dapat makanan enak tadi, terus sudah dalam menjelaskan pada saudara ada 5 poin kesepakatan. Dan itu merupakan kesepakatan yang kami capai dari 2 institusi partai politik di negeri ini, yaitu Nasdem dan Golkar. Selebihnya adalah memang bagaimanapun juga stressing point membangun kesadaran seluruh anak bangsa agar permasalahan semangat kebangsaan ini bukan hanya urusan institusi